Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pras Edan Baifata. NIM saya 110 16 21 065. Prodi saya berasal dari Teknologi Pendidikan A, Universitas Negeri Jakarta. Pembuatan video ini demi memenuhi penugasan UTS mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen Pak Rian Arthur. Di sini, tugasnya adalah berdasarkan uraian materi-materi sebelumnya, berikan analisis, pendapat, dan pandangan Anda tentang kaitan antara pembentukan karakter, peradaban, faktor sosbudekopol atau sosial, budaya, ekonomi, maupun politik, serta pemikiran-pemikiran ahli pendidikan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi atau lebih maju lagi di Indonesia. Di sini saya diharuskan mengemukakan analisa, sintesis, dan pendapat Anda melalui sebuah tulisan dengan kriteria 1. Maksimum 3 halaman. 2. Rujukan minimal 15 artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA. Yang ketiga, gunakan reference manager. Yang keempat, tingkat similarity maksimal 30%. Yang kelima, presentasikan dalam bentuk video dan unggah di YouTube dengan durasi video 8-15 menit. Dengan catatan, buat judul yang menarik, sertakan link pada segmen, dan jangan di private. Langsung saja ke dalam materi yang saya buat atau saya bikin. Nah, di dalam dunia pendidikan manusia dituntut untuk menjadi mandiri. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bisa menjadi tempat berkembangnya sifat manusia, sehingga manusia tersebut bisa menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sendiri bernilai relatif. Apabila pendidikan itu dibuat atau dirancang dengan baik, pendidikan yang dirancang dengan baik bisa menjadikan manusia yang bermutu. Pada dasarnya, pendidikan menciptakan suatu kemajuan dan kemajemukan, sehingga kemajuan pendidikan pada setiap waktu dapat menghasilkan manusia-manusia yang lebih pintar serta berkualitas lagi untuk kedepannya. Masuk ke dalam pendidikan karakter. Di sini, peran pendidikan karakter di saat era globalisasi seperti yang kita alami saat sekarang menjadi sangatlah penting. Karena pendidikan karakter bisa menciptakan manusia yang berakhlak mulia. Tidak hanya itu, pendidikan karakter di dunia pendidikan juga berfungsi sebagai patokan dan membentuk norma dan akhlak yang baik pada para peserta didik. Tujuan pendidikan karakter sendiri dengan menerapkan pendidikan karakter para peserta didik diharapkan bisa lebih baik untuk kedepannya. Contohnya seperti mempunyai sifat toleransi, mandiri, sopan, dan santun, dan beberapa aspek lainnya. Sehingga pendidikan karakter ini sendiri menurut saya harus wajib diterapkan pada para peserta didik dan para pendidik atau guru. Masuk ke dalam peradaban, di saat era globalisasi sendiri membentuk peradaban yang lebih baik, juga harus memerlukan peran pendidikan demi menciptakan manusia yang lebih berkualitas. Keuntungan peran pendidikan di saat peradaban saat ini yaitu dapat menjadikan manusia yang lebih kreatif, inovatif, dan dapat meningkatkan pemikiran pada manusia di saat peradaban saat ini atau zaman sekarang, atau bisa disebut juga era globalisasi. Tidak hanya itu, peran pendidikan karakter di peradaban zaman sekarang teruji dengan para peserta didik yang kreatif dan inovatif. Masuk ke bagian sosial, Indonesia sendiri semestinya membuat sistem pendidikan yang berguna untuk mengedukasi masyarakat sekitar. Tujuan untuk membuat sistem pendidikan sosial yaitu dapat memberikan inspirasi kepada anak demi masa depan anak tersebut, supaya masa depan anak tersebut bisa lebih cerah. Dalam penerapannya, pendidikan sosial
juga memerlukan proses yang rutin dilakukan, dikarenakan hal tersebut menjadi sangat bermakna, dikarenakan kalau prosesnya ditunda atau diremehkan dapat mempengaruhi para masyarakat. Contohnya, jika proses pembelajaran ditunda, dapat menyebabkan lupa akan materi atau lupa ingatan akan materi yang telah disampaikan oleh pengajar sebelumnya. Masuk ke dalam aspek budaya, pendidikan sendiri juga harus memperhatikan unsur budaya di dalamnya. Melestarikan budaya di dalam pendidikan juga perlu dilakukan demi menjaga unsur budaya di dalam pendidikan tersebut. Jikalau unsur budaya tidak dijaga di dalam pendidikan, maka akan berisiko kepada peserta didik. Contohnya adalah minim akan mengetahui budaya yang ada di Indonesia. Nah, masuk ke ranah ekonomi, yaitu finansial atau ekonomi yang baik juga bisa menjadi peran penting di dalam dunia pendidikan. Banyak orang-orang yang memilih berhenti sekolah atau berhenti melanjutkan ke perguruan tinggi dikarenakan finansial yang tidak mendukung. Banyak juga yang lebih memilih banting tulang daripada terpaut di dalam dunia pendidikan. Nah, adanya peran beasiswa sendiri yang hadir di dalam dunia pendidikan adalah untuk membantu para peserta didik yang kurang mampu untuk masuk di dunia pendidikan. Salah satunya adalah beasiswa umum yang ada di Universitas Negeri Jakarta, yaitu KIP dan KJMU. Peran kedua beasiswa ini sangatlah penting untuk para peserta didik yang kurang mampu untuk melanjutkan ke satra yang lebih tinggi. Untuk menggunakan beasiswa ini juga diperlukan beberapa syarat. Salah satunya adalah minim IPK yang harus dimiliki oleh para mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut, yaitu sebesar 2,76. Jikalau IPK-nya di bawah 2,76, maka akan berisiko dicabutnya beasiswa tersebut. Lantas, orang-orang yang mempunyai beasiswa tersebut adalah orang-orang yang tergolong pintar. Jika ditinjau dari aspek politik, pendidikan memiliki hubungan yang cukup erat. Berbagai rintangan, salah satunya ialah pendidikan yang belum mencakup berbagai pelosok daerah Jika ditinjau dari aspek politik, pendidikan memiliki hubungan yang cukup erat. Berbagai rintangan, salah satunya ialah pendidikan yang belum mencakup ke berbagai pelosok daerah Indonesia. Nah, peran pendidikan di sini sangatlah penting. Peran pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat pelosok yaitu dengan meningkatkan media pembelajaran. Dikarenakan media pembelajaran di pelosok Indonesia masih tergolong terbelakang atau masih ketinggalan. Disinilah peran pemerintah digunakan demi memfasilitasi pembelajaran yang ada di pelosok daerah atau pelosok Indonesia. Nah, masuk ke pemikiran-pemikiran ahli pendidikan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik serta atau maju di Indonesia, saya mengambil tokoh Ki Haji Dewantara. Salah satu tokoh yang saya ambil yaitu Ki Hajar Dewantara. Cara Ki Hajar Dewantara dalam meningkatkan pendidikan yang lebih sempurna atau baik, yaitu dengan menerapkan sistem Among yang merupakan untuk membangun semangat para peserta didik dan juga para pendidik. Sistem ini dikatakan sangat efektif dikarenakan para pendidik harus membuat para peserta didik agar semangat belajarnya dengan cara memahami sikon dan hati serta perasaan para peserta didik. Nah, di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk membuat penugasan ini. Semua daftar pustaka yang saya ambil sudah terintegrasi oleh Sinta atau jurnal Sinta. Ya, sekian
Atas pemaparan materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.